Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Exam. So check it out. Film ini dimulai dengan memperlihatkan 8 kandidat yang berasal dari kalangan dan ras yang berbeda akan mengikuti sebuah tes untuk masuk ke dalam sebuah perusahaan yang besar tapi misterius. Setelah melewati berbagai seleksi yang sangat ketat, 8 kandidat ini kemudian akan mengikuti tahap akhir seleksi, yaitu sebuah ujian. Mereka kemudian memasuki sebuah ruangan yang di dalamnya telah disediakan kursi dan meja beserta kertas dan pensil di atasnya. Setelah itu pengawas ujian masuk dan menjelaskan kalau ujiannya terdiri dari satu pertanyaan dan akan berlangsung selama 80 menit. Tapi di sini ada 3 aturan yang harus diikuti sama mereka. Aturannya adalah: pertama, nggak boleh berbicara atau berkomunikasi dengan pengawas ujian ataupun penjaga pintu. Kedua, nggak boleh merusak kertas ujian. Ketiga, nggak boleh meninggalkan ruangan dengan alasan apapun. Kalau ada yang melanggar peraturan tersebut, maka dia akan didiskualifikasi. Sebelum memulai ujian, pengawas ujian bertanya, "Apa ada pertanyaan?" Lalu kandidat-kandidat lain nggak menjawab, yang berarti di sini mereka udah paham. Lalu si pengawas pun pergi dan ujian pun dimulai. Semua kandidat bingung pas melihat kertas ujian yang ada di meja mereka hanya bertuliskan kandidat dengan nomor urut masing-masing kandidat, tanpa ada satupun pertanyaan di sana. Mereka bingung karena mereka disuruh menjawab satu pertanyaan, tapi nggak dikasih pertanyaannya. Setelah beberapa lama, karena bingung dan ngerasa tertekan, seorang kandidat yang berasal dari negara Cina akhirnya menulis sebuah kalimat di kertas ujian tersebut. Tetapi dia malah dikeluarkan dari ruangan karena dianggap merusak kertas. Beberapa lama kemudian, kandidat lainnya mengetahui kalau ternyata mereka boleh berkomunikasi satu sama lain. Nah, setelah mengetahui hal tersebut, 6 kandidat lainnya mulai berdiskusi dan bekerja sama buat nyari pertanyaannya. Kandidat yang dijuluki White menjuluki kandidat lainnya sesuai penampilan fisik dan warna rambut mereka, yaitu di sini ada dark, brown, blonde, black, dan brunette. Sementara yang lain bekerja sama dan berdiskusi, satu orang kandidat hanya diam dan mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Kandidat ini dijuluki Deaf, yang artinya tuli. White di sini menjadi semacam pemimpinnya para kandidat. Mereka kemudian mulai melakukan berbagai cara dan eksperimen untuk menemukan pertanyaan tersebut. Pertama, mereka menerawang kertas ujian dengan lampu utama, tapi mereka nggak menemukan apapun. Pada eksperimen kedua, mereka memecahkan lampu utama supaya lampu darurat yang mereka anggap menggunakan sinar infrared bisa menyala. Mereka kemudian menerawang kertas ujian tersebut ke lampu darurat tersebut, tapi masih nggak menemukan apapun. Sambil memikirkan langkah selanjutnya, White menghampiri Dev yang sedang menaruh pecahan lampu di atas kertas ujian. Di sini Dev berbicara dalam bahasa Perancis, yang berarti untuk melihat semuanya. Merasa kalau si Dev ini aneh, White pun kemudian meninggalkannya. Pada eksperimen ketiga, White menyuruh Brunette buat membakar kertas milik kandidat yang udah didiskualifikasi. Hal ini dilakukan supaya air pemadam api bisa keluar dan mereka bisa ngetes apakah airnya bisa membuat pertanyaan keluar dari kertas ujian. Tapi sayangnya mereka masih nggak nemuin apapun juga. Nah, si White ini ternyata menukar kertas punya kandidat yang udah didiskualifikasi dengan kertas punyanya Brunette sendiri, sehingga Brunette pun didiskualifikasi. Kandidat yang tersisa kemudian mengetahui kalau lampu ruangan menggunakan sensor suara. Jadi kalau ada yang mau matiin lampu atau nyalain lampu, mereka tinggal ngomong. White kemudian menghampiri Dev dan menyuruhnya untuk merobek kertasnya.
sehingga Dev pun juga didiskualifikasi. Ini dilakukan White supaya kandidatnya semakin sedikit dan peluangnya buat menang semakin besar. Semua kandidat lalu menjadi nggak suka sama si White dan bilang kalau mereka nggak akan membantunya mencari pertanyaan. White lalu berkata kalau merekalah yang sebenarnya membutuhkan bantuannya, karena White bilang kalau dia udah nemuin pertanyaannya. White pun beradu argumen dengan kandidat lain, sampai akhirnya si Black memukul White sampai pingsan dan mengikatnya di kursi. Di sini diketahui ternyata White punya penyakit serius dan membutuhkan obatnya yang direbut oleh salah satu kandidat. Nggak tahu siapa. Karena tingkahnya yang ngeselin, sebagian kandidat pun setuju untuk membiarkan si White. Kemudian terjadi lagi adu argumen antar kandidat. Brown menuduh Dark kalau dia merupakan orang dalamnya perusahaan. Brown lalu mengikatnya di kursi dan menginterogasinya. Hal ini dilakukan Brown karena si Dark ini tampaknya memiliki banyak pengetahuan tentang perusahaan. Mengetahui kalau si Dark nggak tahu apa-apa, Brown mengaku salah dan melepaskannya. Gak lama kemudian si White kejang-kejang. Melihat hal itu, Dark meminta bantuan ke pengawas ujian, tapi itu malah menyebabkan dia didiskualifikasi karena telah melanggar aturan. Di sini Black kemudian mengetahui kalau ternyata si Brown lah yang mengambil obat milik White. Black mengambil obat tersebut, tetapi Brown memukul tangan si Black dan membuat obatnya terlempar ke dalam semacam selokan besi. Dengan usaha yang cukup sulit, Brown akhirnya bisa mengambil obat tersebut dan kemudian memberikannya kepada White sehingga White pun kembali sadar. Brown kemudian membebaskan si White. Tapi si White ini malah kembali ngajak ribut dan dia malah beradu argumen dengan Black dan mengatakan kalau menurutnya perusahaan cuma akan merekrut satu kandidat doang. Jadi si White ini kemudian berniat menyingkirkan kandidat lainnya. Di sini White melihat pistol milik penjaga. Tapi karena Black udah mengetahui niat jahat si White, dia pun buru-buru mengambil pistol penjaga terlebih dahulu dan lalu menodongkannya ke White. White kemudian berhasil merebut pistol tersebut dan memaksa semua kandidat untuk pergi dari ruangan satu persatu. Brown merupakan kandidat pertama yang dipaksa oleh White untuk keluar dari ruangan. Brown menurutinya dan dia pun didiskualifikasi. Selanjutnya White memaksa Blonde untuk pergi. Saat sedang berjalan keluar, Blonde mematikan lampu ruangan. Si White lalu nembak-nembak asal. Nah, saat lampunya menyala, Black terkapar di lantai akibat terkena tembakan. Blonde pun bersembunyi di lorong dengan satu kaki masih di ruangan, jadi dia nggak didiskualifikasi. Sebelum White bisa membunuh Blonde, timer ujian menunjukkan angka 0 yang berarti waktu ujian sudah selesai. White kemudian marah-marah ke pengawas ujian yang berada di dalam ruangan di balik kaca. Nah, White pun didiskualifikasi karena sebelumnya Dev telah mengubah waktu di timer menjadi lebih cepat beberapa menit di saat kandidat-kandidat lain sedang berbincang-bincang. Ini berarti kalau White telah melanggar aturan yang pertama. Blonde kemudian melihat kacamata Dev yang tertinggal, dan di sini dia ingat perkataan Dev saat si Dev menaruh pecahan lampu di atas kertas ujian, yaitu untuk melihat semuanya dengan jelas. Si Blonde pun mengambil kacamata Dev dan pecahan lampu, lalu menggunakannya untuk menerawang kertas ujian. Nah, di sini si Blonde menemukan tulisan question 1 atau pertanyaan 1 di kertas ujian yang tulisannya sangat kecil. Blonde pun menyadari bahwa question 1 mengacu pada satu-satunya pertanyaan yang ditanyakan oleh pengawas ujian di awal, yaitu apa ada pertanyaan? Dev lalu masuk ke dalam ruangan. Nah, si Blonde pun langsung menghampirinya dan menjawab tidak.
Setelah itu pengawas ujian juga ikut masuk ke dalam ruangan. Nah, di sini si pengawas ujian mengungkapkan kalau Dave adalah CEO dari perusahaan tersebut dan merupakan penemu obat untuk virus yang dapat meregenerasi sel sekaligus menyembuhkan luka apapun. Peluru yang mengenai si Black juga terkandung obat ini, sehingga dia pun kembali terbangun. Blonde kemudian dinyatakan lolos ujian dan diterima di perusahaan tersebut. Dan film pun selesai. So, itulah alur cerita film Exam. Kalau kalian mempunyai rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya juga, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan klik tombol subscribe biar bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy it. Peace out.